Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Ya. Saya mengurus partai ya. Kok orang PSI tidak tahu keberadaan Kaisang? Dia tenang kali Kaisang hilang. Ya, emang ada yang PSI tahu. Dikit banget yang PSI tahu tuh. Nah, kalau itu mungkin tanyakan ke Brotum. Karena dalam rapat perdana DPP PSI yang terjadi tiap hari Selasa, kemarin Kaisang juga sudah hadir. Saya yakin dia tahu dia salah. Saya yakin Kaisang tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menjatuhkan bapaknya. Jadi dia ngumpet. Orang juga tahu kan, Kaisang itu diberikan fasilitas karena bapaknya presiden gitu kan. Dia anak presiden, betul. Ada strength point dari itu, betul. Turunan anak presiden tuh banyak ternyata. Bisa jago manajerial, bisa startup ya, gitu ya. Lu itu luar biasa tuh. Tapi intinya anak presiden lah. Jadi apapun yang disebut tadi oleh Mbak Cheryl, Ya, intinya adalah modal utamanya karena anak presiden. Anak presiden. Kalau nggak anak presiden kan susah dapat modal startup. Emangnya gampang dapat modal startup? Gampang nggak? Tapi begini, kalau misalnya ya kita lihat anak presiden yang lain, maksud saya, mungkin bukan startupnya bukan jualan pisang. Enggak, maksud saya gini. Mungkin langsung batu bara. Itu kan nggak ada contohnya anak presiden langsung batu bara. Nggak, maksud saya nggak apa-apa juga anak presiden ya udah emang anak presiden. Bukan salah Mas Kaisang juga kan. Bukan gara-gara dia pinter milih bapak juga kan. Emang ya udah bapaknya jadi presiden. Terus dia dapat kemudahan-kemudahan. Janganlah kita orang-orang yang merasa kita lebih hebat, lebih tua, lalu buru-buru menghakimi. Berilah kami kesempatan. Kan memang sudah ada juga di media massa ya, sudah ada headline-headline-nya. Dan tadi juga sudah ada cuplikannya. Makanya memang mendingan si Kaisangnya emang nggak muncul-muncul gitu. Kalau menurut saya, Kaisang akan muncul pada saat alasannya sudah ada dan tepat. Skenario-nya kan disiapkan. Ya akan dibuat lah. Ini kan jagoan bikin skenario negara ini. Saya nggak tahu juga kalau tiba-tiba dia punya keberanian muncul gitu. Mas, soal dia pribadi itu gimana Mas? Dipilih dari Kaisang atau dari perusahaan lain Mas? Mas Kaisang dari siang Mas. Mas. Aduh. Mas. Dari pagi Mas. Dari pagi Mas. Sudah dijawab ya, sudah terang benderang ke media. Tapi Kaisang itu kita tahu ketika jadi anak presiden di periode pertama, kita ingat betul bagaimana rame orang salut banget ada anak presiden pulang dari Singapura sekolah sampai Bandara Suta naik bus ternyata. Kalau dari awal nggak sok-sokan jadi manusia sederhana banget, Nggak ada masalah. nggak begini juga. Orang nggak marah. Lah kan dia kan anak presiden gitu. Terus naik pesawat ekonomi. Gitu. Terus Itu kemudian dulu ya. waktu Mas Kaisang naik jet pribadi terkaget-kaget orang. Dia dulu kan memang pencitraan, kita semua tahu itu. Nah dia ingin menampilkan yang sederhana. Supaya apa? Supaya jadi presiden lah. Supaya terpilih gitu kan. Ya aslinya kan nggak begitu, kita sekarang sudah lihat semua. Berarti itu penipuan dong? Oh dari dulu kan kita sudah sadar bahwa ini pencitraan yang cenderung ke arah menyembunyikan keadaan asli. Ini kan baru-baru ini kan Pak Jokowi juga ada tuh. Yang seolah-olah diwawancara sama wartawan, ternyata nggak ada. Wawancara palsu itu kan mestinya nggak dilakukan lah. Ya kenapa seorang presiden melakukan itu? Karena dia menghindari pertanyaan susah menurut saya. Iya kalau ditanya, Pak, kenapa Kaisang naik jet pribadi, kan pusing juga dia jawabnya. Masa dia nanya apa, ditanya gitu jawabannya, ya kok tanya saya gitu. Atau ya tanya anaknya lah, kan sudah beda kakak. Maksudnya jawabnya begitu kan. Nggak oke juga. Ya menarik sih, kemudian rakyat banyak yang kemudian bisa melihat sifat asli Pak Mulyono ini. Jadi masyarakat sekarang tersadar semua ya, bahwa Mulyono dan keluarganya ini meresahkan. Kira-kira seperti itu Mas Henry? Iya sudah mulai meresahkan kan. Gini, alam itu bekerja dengan caranya kan. Siapa yang bisa menduga bahwa Erina Gundono itu akan memposting makan roti? Bukan cuma roti, jendela jet pribadi. Terus kemudian roti 400.000. Gini ya, ini secara komunikasi politik ya. Secara komunikasi lah. Itu ya, Mbak Erina itu kalau mau ngasih tahu, itu harganya 400.000. Minimal tuh dibikin ngejelimet. 300.000 kan $30 ya. Dibikin ngejelimet maksudnya tuh gini. Cheesecake with strawberry, chocolate burn with ice, gitu-gitulah. Jadi tuh ada complicated dan kelihatannya emang mahal gitu. Jadi begitu lu bilang roti, itu kan sama kayak ganjel rel gitu. Roti ganjel rel itu tau gak? Roti apa? Ya yang enak tuh lah. Jadi kalau begitu dia bilang roti, orang kan kebayangnya roti isi kelapa, roti ganjel rel, roti yang roti coklat yang
Masih banyak kan 500 rupiah, 1000 rupiah itu ya, 1500 lah harganya sekarang. Kok mahal banget ini roti aja gitu. Mulailah kan kesadaran masyarakat Indonesia tuh tergoyak. Kenapa sih sampai harus makan roti? Roti bos, 400.000 terus dipamerin gitu. Rakyatnya banyak yang nggak makan. Mungkin kan itu orang ya, lihat postingan 400.000 itu, lagi beli di toko konvensional yang roti kotak gitu loh. Iya, 50. Yang harganya berapa tuh? 500. 5.000. Wah, ini 400.000 nih 5.000 gitu ya. Dan di sisi lain betul kata Bang Abraham, lagi banyak orang yang nggak makan. Tentang jet pribadi juga kan. Itu kan mengusik rasa keadilan. Rasa keadilan gini loh sebetulnya. Kita nih jangan-jangan menaruh harapan terlalu tinggi kepada Pak Jokowi. Oh, begitu. Karena Pak Jokowi kan menampilkan sosok yang sederhana. Dulu. Iya dulu. Ada poster kan yang pakai kemeja putih dan hitam, tidak pakai jam tangan, harga kemejanya berapa. Terus naik pesawat ekonomi. Ekonomi gitu. Terus itu kemudian waktu Mas Kaisang naik jet pribadi terkaget-kaget orang. Nah itu cara alam bekerja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Drama jet pribadi yang dipakai Kaisang Pangarep ke Amerika Serikat ya bersama sang istri tercinta terus berlanjut dan makin banyak orang atau akademisi yang menyuarakan hal tersebut segera diusut oleh KPK. Tetapi ternyata ya kita tahu sendiri KPK kan alatnya dari Presiden Jokowi. Jadi ya nggak mungkin itu terjadi. Ya alasan ya bisa aja dibikin-bikin. Skenario bisa aja dibikin, kan mereka akan lihai kata Bung Hendri Satrio ya, membuat skenario-skenario, dan Kaisang akan muncul setelah sudah ada skenarionya, sudah ada jawabannya, sudah ada alasannya, dan itu ya benar-benar terjadi dan ya semua sudah tahu. Jadi gaya-gaya sederhana yang ditampilkan oleh keluarga Jokowi mulai saat ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan ya gaya-gaya seperti itu sudah kuno. Sekarang kan zamannya media sosial ya. Jadi apa yang disembunyikan, apa yang dicitrakan sudah nggak berlaku lagi. Dan semakin banyak yang bersuara soal jet pribadi ini segera diusut, dan semakin isu ini semakin dibicarakan orang. Harusnya ini sesuatu yang semakin mendesak KPK untuk segera bertindak. Dan KPK menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar independen ya, tidak dikendalikan oleh presiden. Tetapi sampai saat ini nggak ada tuh jawaban KPK, muter-muter nggak karuan, nggak jelas. Katanya dia hanya menindaklanjuti laporan dari Maki dan laporan dari Ubaidillah Badrun ya, dosen dari UNJ. Tapi nyatanya mana sampai sekarang nggak ada kabarnya. Harusnya kan gerakannya cepat dong. Jadi tidak bertele-tele. Akhirnya kasusnya ini nanti menguap. Dan ya bisa dibilang KPK ini takut dan masuk angin. Akhirnya tidur, tidak kerja. Bunyinya aja Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhirnya bisa kita rubah Komisi Perlindungan Keluarga. Dan itu ya memang nyata terjadi. Jadi masyarakat sekarang ini nggak perlu takut-takut atau sungkan-sungkan untuk bersuara agar kasus ini supaya terus dibicarakan oleh masyarakat banyak, dan mendesaklah KPK untuk mengungkapnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Jangan lupa kalau Anda yang ingin menuliskan komentar, tulis di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.